Jadi Injil Matius dan Lukas keduanya menuliskan silsilah Yesus. Akan tetapi ada perbedaan dalam silsilah Yesus yakni mengenai ayah dari Yusuf. Matius menulis ayah Yusuf adalah Yakub, sedangkan Lukas menulis ayah Yusuf adalah Eli. Saya pernah membaca adanya beberapa teori yang mencoba menjawab pertanyaan di atas. Teori pertama menyebutkan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari Yusuf, sedangkan Lukas menulis silsilah Yesus dari Maria. Nama Eli yang disebutkan oleh Lukas dikaitkan dengan nama Eliakim dan kemudian Yoakim, yang tidak lain adalah ayah Maria. Menurut teori ini, karena Maria adalah satu-satunya anak perempuan, maka dalam silsilah Yoakim atau Eli disebutkan menjadi ayah dari Yusuf. Kemudian teori kedua berasal dari catatan sejarawan bernama Julius Africanus. Ia menulis bahwa Matan, kakek Yusuf menurut Matius, menikahi Esta. Kemudian mereka memperanakan Yakub. Setelah Matan meninggal, Esta menikah dengan Matat, kakek Yusuf menurut Lukas, dan memperanakan Eli. Eli menikahi seorang perempuan, namun Eli meninggal sebelum memiliki anak. Menurut tradisi Yahudi, Yakub kemudian menikahi perempuan ini dan akhirnya memperanakan Yusuf. Kemudian teori ketiga berasal dari catatan Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa Yusuf memiliki ayah kandung dan ayah angkat. Hal ini yang menurutnya mengakibatkan adanya dua silsilah Yesus yang berbeda. Bagaimana menurut Pak Bambang mengenai teori-teori terkait perbedaan silsilah Yesus di atas? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaanmu itu sudah merupakan jawaban. Ya kan? Sudah dijawab Memang sendiri, ada ya. tiga itu yang mengatakan perkawinan Levirat itu namanya Julius Africanus. Nah, kemudian ada teori lagi yang mengatakan bahwa karena perempuan kan tidak boleh muncul dalam silsilah. Itu contoh aja misalnya ya. Israel kan punya 12 suku. Ya. Dari 12 anak-anak Yakub kan. Padahal di situ ada Dina. Kenapa Dina tidak ditulis silsilahnya? Karena perempuan. Itu contoh itu dari Alkitab. Kedua, seperti Bani Israel diberikan 12 anak, Ismail juga begitu, ada 12 anak. Mulai dari Nebayot, Kedar, dan seterusnya. Masih ada satu anak lagi yang perempuan. Mahalat. Yang dinikahi sama Esau. Ya toh? Tapi kenapa enggak ditulis silsilahnya Mahalat? Karena perempuan. Jadi kalau menurut teks kitab suci sendiri, saya memilih pendapat, dan itu menurut saya paling kuat. Karena ada buku Sinaksarion, ya. Buku Sinaksarion itu judulnya Protevangelium Yakobi. Itu berasal di tahun 150. Sementara Julius Africanus abad ketiga. Santo Agustinus abad ketiga. Saya mengambil yang paling tua. Karena yang paling dekat dengan peristiwa kan. Nah di situ dalam buku Sinaksarion ini, di mana Maria itu punya ibu namanya Ana, bapaknya namanya Yoakim. Lah kenapa Eli, orang Yahudi zaman dulu, Eli itu Elohim, Tuhanku, ilahku, ya my Lord, my God, Eli. Terus kemudian Yo itu adalah Yehova. Jadi biasanya sebutan imam-imam besar di zaman dulu yang namanya Eliakim biasa disebut Yoakim. Jangan dipakai logika orang Temanggung. Ya, atau orang Indonesia, kapan berubah akte kelahirannya? Ini anakronisme lagi. Ya, jadi kenapa silsilahnya Maria itu tidak memunculkan nama Maria? Karena nama perempuan nggak boleh muncul dalam silsilah. Seperti nama Dina dan nama Mahalat juga tidak muncul. Alkitab mencatat semua silsilahnya. Tapi untuk Mahalat anaknya Ismail kenapa gak dicatat? Kenapa Dina? Bahkan Dina itu kan pernah terjadinya perang itu karena kehormatan yang terkoyak. Diperkosa itu loh. Padahal yang memperkosa tanggung jawab itu. Tapi di tengah-tengah mereka menyiapkan anak-anak Yakub memperdaya dibunuh orang-orang itu. Ini artinya apa? Jangan kemudian dipahami logika sekarang. Wah gitu aja, kok marah sampai dibunuh ya toh? Wah dia tanggung jawab, itu kan kita sekarang. Yang permisif dengan moralitas, yang permisif dengan kehormatan. Zaman dulu kehormatan klan itu segala-galanya. Itu kira-kira terjadi ya. Jangan memahami konteks ribuan tahun lalu dari sekarang. Nah seperti penjelasan tadi, maka
Eli itu Eliakim itu adalah sebetulnya bapaknya Maria. Makanya jalurnya dari Nathan. Sementara di dalam Injil Matius itu kan dari Salomo. Itu jalur raja. Karena tema Matius itu adalah pembuktian bahwa Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim dari jalur Salomo. Makanya diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lah karena Yusuf itu sebagai bapaknya Yesus secara silsilah itu sah bagi orang Yahudi. Karena apa? Ada silsilah darah, ada silsilah secara hukum. Tapi Maria sendiri sesungguhnya juga keturunan Daud. Dari mana? Dari Nathan. Makanya dia mendaftarkan diri sensus. Kenapa dari Nazaret jauh-jauh dia harus ke Bethlehem? Karena berdasarkan klannya keduanya itu berasal dari keluarga Daud. Makanya dia pergi ke Bethlehem. Yaitu ya, Julius Africanus dengan teorinya yang menarik, tapi itu berasal dari abad yang kemudian lagi. Agustinus abad ketiga. Maka pilihlah kalau ngomong sejarah yang paling dekat dengan peristiwanya. Itu saya kira. Baik Pak Bambang. Saya ingin bertanya 1 Korintus 14 ayat 22. Di situ saya bingung untuk mengerti. Silakan. Terima kasih. Apanya dibingungkan apanya? Pertanyaannya yang dibingungkan apanya? 1 Korintus 14 ayat 22. Bunyi ayatnya. Saya bisa bantu bacakan Pak? Ya. Mungkin. Ya bisa. 1 Korintus 14 ayat 22 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu karunia basa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. apanya yang dibingungkan sekarang pertanyaan? Yang dibingungkan apanya? Dibingungkan yang mana? Tanda. Tanda ya, tanda. Iya. Tanda artinya. Tanda bukan untuk orang yang beriman. Bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Iya. Ada enggak orang Kristen yang tidak beriman? Ada kan? Ada. Secara lahiriah Kristen, tapi dia tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus kan ada. Maka Tuhan memberi tanda karena waktu itu ya di Korintus itu ada praktek agama misteri. Agama misteri itu kalau dijelaskan seperti saya, gak akan paham mereka. Karena yang mereka persoalkan bukan sejarah, bukan peristiwa historis, tapi tanda-tanda ajaib. Tuhan memberikan tanda untuk menghadapi kelompok-kelompok agama misteri ini yang waktu itu sangat kuat sekali. Makanya kira-kira pesannya begini, orang Kristen itu jangan hanya mengandalkan otaknya saja, turun ke bawah. Alami Tuhan langsung. Bahwa Roh Kudus itu bisa menjawab termasuk apa yang kamu ragukan dalam imanmu sendiri. Mungkin kita menerima dari aspek yang sifatnya ilmiah, tapi konteksnya ternyata tidak masuk karena apa? Anda ngomong kepada orang yang tadi tanya tentang matinya Yudas kenapa berbeda, itu jawaban ilmiah. Tapi kalau Anda mau tanya, Pak, saya malam itu mimpi begini artinya apa? Kira-kira jawabannya apa coba? Beda kan? Satu itu pengalaman iman, satu pengalaman intelektual. Pengalaman iman itu lebih berangkat dari sifatnya yang sifatnya personal. Nah Tuhan memberimu pengalaman personal lewat karunia-karunia Roh Kudus itu. Jadi seperti itu makanya untuk orang beriman ya, dan untuk orang beriman dan tidak beriman itu mendapatkan porsinya masing-masing. Nah sekarang kalau untuk nubuat adalah tanda, sama dengan tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang beriman. Karena itu meneguhkan jemaat. Kekristenan itu seperti apa nantinya, kira-kira seperti itu. Lah bagi orang yang di luar, Anda mau ngotot tentang nubuatan Daniel 7 kali 7 masa, coba di luar orang tanggapannya apa? Apa itu kan gitu kan. Nah maka terlepas dari semuanya itu, berikanlah firman kepada mereka yang memang cocok.
Apa yang dibutuhkan orang itu. Makanya kadang-kadang banyak sekali dalam pelayanan kita salah terapi. Terapinya saya pernah gitu. Salah terapi itu ya pernah. Tidak benar terus saya. Suatu saat ada orang meninggalkan Kristus. Meninggalkan Kristus itu karena apa? Ini cara mendeteksi orang. Karena dia ini pemain musik di gereja. Bapaknya kemana-mana bawa seminar tentang penyembahan. Terkenal lah pokoknya, kalau saya sebutkan namanya. Orang Manado itu. Anaknya ini pemain drum di gereja. Suatu saat dia kan punya pergaulan cukup luas kan. Mau dipromosikan sama salah satu grup musik sekuler. Ya sebagai anak muda kan itu kan godaan berat. Wah bisa jadi populer saya gitu loh kira-kira. Akhirnya dia tinggalkan Kristus. Secara diam-diam dia tidak ngomong kepada bapaknya. Namanya sudah diganti. Diganti dengan nama yang lebih berbau Arab gitu ya. Waktu dia mau ngurus KTP-nya itu elektrik itu loh. Sama bapaknya dokumennya diketahui loh. Ternyata anak ini sudah pindah agama. Bapaknya pendeta tadi. Nangis-nangis di saya datang ke Malang. Gimana Pak? Lah sekarang saya tanya ini terapinya saya benar. Kenapa anakmu itu begitu mudah meninggalkan itu Pak? Ini chattingan dengan saya begini. Dia katakan katanya nubuat di dalam kitab Yohanes itu bahwa Yesus akan mengutus Parakletos itu bukan Roh Kudus. Tapi itu nabi akhir zaman, seperti itu. Dan yang benar itu bukan Parakletos tapi Perikletos. Ulangan pasal 18-15 itu nubuat untuk nabi akhir zaman, bukan Yesus itu. Yang gitu-gitulah tema-tema yang sering itu. Lalu dia bilang, anak itu sekarang di mana? Di Surabaya Pak, bawa ke sini. Datanglah ke Malang. Datang ke Malang itu kira-kira udah jam 10 atau jam setengah 10. Langsung saya layani. Saya ajak masuk ke perpustakaan saya. Nih kamu lihat. Ini mulai dari Kodeks Vatikanus dari tahun 350. Itu ada yang kamu persoalkan itu. Kamu baca Perikletos dari Ahmad Didat toh? Iya Pak betul. Oh, Bapak tahu. Loh kamu baunya aja sudah tahu kamu baca apa. Ini loh. Nih kamu lihat ini tulisan dari tahun 350. Kan saya punya dokumennya semua itu. Kamu baca, saya nggak bisa baca Pak. Kamu belajar fisika, kimia, matematika enggak waktu SMA? Belajar ini huruf apa? Alfa. Dia tahu kalau alfa. Ini para atau peri, para itu sudah tahu kamu. Mana ada yang dikatakan ada Perikletos. Perikletos artinya penghibur terpuji. Dari penghibur jadi terpuji itu namanya Nabi Muhammad. Mana enggak cocok saya bilang. Semua kan bisa di cross check. Ulangan pasal 18 ini coba. Teks aslinya gini Pak, lu gak usah kamu ngomong teks aslinya, saya sudah hafal saya bilang. Ini kan yang gue maksud kan, coba ke Harafiah saya tanyakan. Nabi artinya apa? Nabi Pak, mikir bika di tengah-tengahmu. Di tengah-tengah siapa ini? Di tengah-tengah Israel, wong itu konteksnya Taurat kok pada Musa. Me'aheka di antara saudaramu. Coba kamu baca ayat 1 dulu, imam-imam Lewi, suku-suku Lewi. Jadi mu di sini ada mu Israel secara luas dan mu suku-suku. Musa dari suku apa? Lewi. Yesus dari suku apa? Yehuda kan cocok ini saya bilang. Mana? Semua itu sampai kira-kira jam setengah 12 atau apa itu. Terus saya tanya, gimana? Ya Pak sementara saya sudah tahu. Sementara tapi dari matanya saya belum yakin. Kemudian bapaknya ngotot, Pak saya ajak pulang, jangan, saya bisiki. Saya ada rumah pemuritan di sini, dia bisa tinggal di sana. Besoknya saya ada kelas pemuritan di Malang waktu itu. Ikut langsung kelas pemuritan. Udah ikut kelas pemuritan, malam itu ada pendeta GBI dari Salatiga, sedang ikut pemuritan. Saya ngomong sama Pak Pendeta, tolong ya titip ini. Anak muda ini, siapa? Saya ajak ngobrol terus. Habis itu kira-kira seminggu kemudian,
Dia sudah diajak kesaksian di salah satu gereja Pentakosta Tabernakel. Dia kesaksian di situ. Saya selama ini salah belajar dari seorang guru. Jadi artinya apa? Dia memang polos, utuh. Secara intelektual pergumulannya. Nah ini kalau urusan nubuat kan gak cocok yang begini. Ini pembuktian. Ya toh? Akhirnya sudah. Apa itu sudah selesai belum? Saya tanya. Dia umur berapa sekarang ini? Sudah mau masuk perguruan tinggi. Belum dibaptis? Belum. Saya ngomong sama bapaknya. Tolong dia segera dibaptis setelah saya kasih pemuritan selama 2 minggu. Siapa? Dikasih ke seniornya yang lebih dari dia, dibaptis. Setelah dibaptis, sebelum dibaptis, saya ajak dia pelayanan ke Blitar. Waktu ada pelayanan Natal di salah satu panti asuhan saya ajak. Ngobrol di tengah jalan, dia cerita, Pak, dulu waktu saya berguru sama guru saya diajari lihat malaikat, Pak. Kaget saya, gimana cara lihat malaikat? Lucu-lucu ini, disuruh saya merem, Pak. Nanti pertama itu warna merah, saya bilang oke. Nanti suatu kalau sudah ketemu warna hijau itu ketemu malaikat, Pak. Ini bukan guru mengatasnamakan agama tertentu loh ya. Saya enggak jangan disalahpahami, saya bilang apa. Itu bukan ketemu malaikat Mas kalau warnanya hijau. Itu mau ketemu buta hijau kamu itu saya bilang. Cuman saya guyonan saja. Nah ini wajar tuh kalau ngomong warnanya itu merah ya otomatis merem sini situasinya masih terang. Nanti semakin lama kan awal-awal hijau, ireng dulu hijau. Masa gitu malaikat itu pengalaman subjektif.